Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak An dosen pengampu mata kuliah semua, kesehatan presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai. Saya Saiful Yusuf selaku yang akan membuat presentasi kelompok itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Alvina sebagai pemateri 1, ada Alfi pemateri 2, Damar pemateri 3, Najwa pemateri 4, dan yang terakhir ada Gumelar sebagai pemateri 5. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian diskusi pada kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada penutup. Selama proses diskusi berjalan, diharapkan agar tetap kondusif kepada para audiens. Terima kasih. Saya dipersilakan kepada para pemateri dari awal pemateri pertama sampai pemateri 4 untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Langsung aja ke pemateri sekarang. Saya akan menyajikan materi yaitu pengertian masyarakat madani. Istilah masyarakat madani muncul di Indonesia tanggal 26 September 1995. Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, menyinggung kata-kata masyarakat madani. Memang banyak sumber uang menyatakan bahwa istilah masyarakat madani yang diartikan sebagai terjemahan dari civil society, tetapi menurut Kamra Harjo, jika dilacak secara empiris, istilah civil society adalah terjemahan dari istilah masyarakat yang universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan masyarakat madani ini di Indonesia. Karena konsep masyarakat madani dari masyarakat asing, apabila konsep ini akan diterapkan dalam masyarakat Indonesia, diperlukan konsep ada langkah sistematis sehingga dapat merubah pemahaman, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih. Lanjutkan kedua. Selanjutnya, masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama, umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah untuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan suatu umat. Yang kedua, umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik dalam umatan wasatan yang berarti dasar, pertengahan, atau moderat. Pada posisi pertengahan dapat menjadikan masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang kemudian bisa mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Yang ketiga, khairu ummah. Istilah khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbalik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 10 dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, baladatun taibatun. Istilah balabatun taibah dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baladatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata baladatun taibah hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 15. Istilah baladatun taibatun sebetulnya lebih mengatakan kepada pengertian yang mengunjung tempat, jadi bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Namun istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baladatun taibatun adalah sebagai tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang baik, unggul, dan ideal. Sekian.
Selanjutnya ada ciri masyarakat ideal. Yang pertama, beriman. Masyarakat di dalam menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 110. Telah disampaikan pada sebelumnya, dalam ayat tersebut, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diskusikan pada urutan ketiga dari syarat-syarat menjadi masyarakat ideal. Menurut Harun Nasution, amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan pintu keimanan serta memiliki menahan tersebut. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang dikenal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang dilakukan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang Muslim terhadap rukun iman, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Yang kelima, beriman kepada qada dan qadar Allah. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Keharusan manusia yang punya iman baik dalam kehidupan individu maupun di masyarakat diperkuat juga dalam Quran surat Al-Asr ayat 103. Secara umum, ayat ini menggunakan bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang memiliki 4 sifat, yaitu iman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan beberapa wasiat kepada kesabaran. Terima kasih. Selanjutnya ada amar ma'ruf. Kata ma'ruf adalah arafah yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali dalam setiap kalimat. Penyebutnya, makna dari kata selalu diberi konteks tertentu. Meski demikian, semua kata ma'ruf selalu tertuju pada kebaikan. Dengan ini yang ma'ruf dapat diartikan pemerintah atau mengajak kepada kebaikan baik dalam bertindak dan berperilaku atau bertutur kata. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah sesuatu nilai kebaikan merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat bertujuan untuk kepentingan bersama yang dapat berupa sebuah peraturan undang-undang yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang pandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Makna ini kemudian menjadi lebih luas dalam konsep syariat, yaitu sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam istilah nahi mungkar ini sudah menjadi istilah yang menjadi ajaran pokok dari agama Islam, terlebih sudah menjadi tujuan utama dari syariat, yaitu membangun kehidupan manusia dengan dasar kebaikan serta membersihkan diri dari hal yang bersifat kejahatan. Istilah menimbulkan ini selalu bersanding dengan poin sebelumnya, yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menunjukkan bahwa semua kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu memiliki kebaikan sebaiknya. Istilah dari mungkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Kesimpulannya, ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan juga kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari sesi penyajian materi sudah selesai. Saya akhiri diskusi dari kelompok 7 pada malam hari ini. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada kelompok 7. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.